Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang sehat yang memperjuangkan kesehatan tubuhnya melalui perubahan pola hidup atau lifestyle intervention. Saya Inayatullah sebagai founder dari Muslim Healthy Lifestyle atau MHLS berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita MHLS Official. Pada kesempatan kali ini kita akan coba berbicara tentang kupas tuntas tentang protein. Sebelum kita lanjutkan, silahkan untuk subscribe dan like kalau suka, dan silahkan share kalau memang video ini bermanfaat. Pembahasan pertama, kita akan coba membahas tentang sejarah dan etimologi dari protein. Protein pertama kali dijelaskan oleh seorang kimiawan Belanda, Gerardus Johannes Mulder, dan dinamai oleh ahli kimia Swedia Jöns Jacob Berzelius pada tahun 1838. Ilmuwan nutrisi awal seperti Carl von Veit dari Jerman percaya bahwa protein adalah nutrisi terpenting untuk menjaga struktur tubuh karena secara umum diyakini bahwa daging membuat daging. Protein pertama yang diurutkan adalah insulin oleh Frederick Sanger pada tahun 1949 dan beliau memenangkan hadiah Nobel untuk pencapaian ini pada tahun 1958. Protein berasal dari kata Yunani proteos yang artinya primer, di depan, atau berdiri di depan. Tiba pembahasan yang kedua, bicara protein adalah nutrisi esensial. Nutrisi itu ada dua, ada yang esensial, ada yang non-esensial. Nutrisi yang esensial itu artinya nutrisi yang wajib masuk melalui asupan. Kenapa? Karena tubuh tidak mampu membuatnya, yaitu protein dan lemak, serta vitamin dan mineral. Yang non-esensial artinya tubuh mampu membuat dengan sendirinya, yaitu glukosa yang berasal dari karbohidrat. Tapi tubuh sendiri bisa membuatnya sendiri dengan proses gluconeogenesis, yaitu terjadi di liver. Nutrisi esensial itu dibagi dua. Pertama, makronutrisi yang kebutuhannya itu cukup banyak, bahkan satuannya gram, yaitu protein dan lemak. Yang kedua itu adalah protein yang dibutuhkan sedikit atau mikronutrisi, satuannya miligram, yaitu vitamin dan mineral. Ada 9 asam amino esensial yang memiliki berbagai manfaat untuk tubuh. Yang pertama yaitu fenilalanin, yang kedua valin, yang ketiga threonin, yang keempat triptofan, yang kelima metionin, yang keenam leusin, yang ketujuh isoleusin, yang kedelapan lisin, dan yang kesembilan histidin. Kebutuhan protein setiap harinya adalah 1,2 gram sampai 1,5 gram kali berat badan. Protein itu berperan sebagai pembangun utama dalam tubuh kita, membantu memperbaiki jaringan yang rusak, menjaga kekebalan tubuh, dan berperan sebagai enzim dan hormon yang mengatur proses biologis. 2 gram ke atas kali berat badan itu untuk perbaikan sel otot dan menambah massa otot. Sumber protein yang terbaik adalah protein hewani ketimbang protein nabati, terutama dalam kandungannya yang lebih lengkap, lebih banyak diserap oleh tubuh kita, dan paling minimal toksinnya. Pada tahun ini, yaitu pada tanggal 25 Januari yang selalu diperingati sebagai Hari Gizi Nasional, dan di tahun 2023 ini Hari Gizi Nasional itu temanya adalah protein hewani cegah stunting. Tema tersebut itu dilatar belakangi oleh banyak kasus stunting yang terjadi pada anak akibat dari berbagai faktor, termasuk diantaranya kurangnya asupan protein hewani. Tiba pada pembahasan yang ketiga, ada mitos bahwa protein itu merusak ginjal. Mitos ini biasanya
akan mengenai bagi orang-orang yang memiliki pola makan tinggi protein dalam jangka waktu yang lama. Ternyata itu dikatakan bisa meningkatkan risiko penyakit ginjal. Pasalnya itu dianggap bahwa ginjal harus bekerja keras secara ekstra untuk menyingkirkan nitrogen dan produk limbah dari metabolisme protein. Padahal yang harus kita pahami, yang merusak organ ginjal itu bukan pola makan protein tinggi, tetapi kondisi tubuh apa yang ada sehingga kondisi itu merusak pada ginjalnya. Dugaan keras kita atau ada dua kondisi di dalam tubuhnya sehingga organ dari ginjalnya terjadi penurunan, yaitu satu, hipertensi, tekanan darah tinggi, yang kedua adalah diabetes mellitus atau gula darah tinggi di tubuhnya. Faktanya ketika pola makan protein tinggi malah fungsi ginjal mengalami perbaikan fungsi. Karena akar persoalan, root cause dari rusaknya organ ginjal adalah hipertensi dan diabetesnya bisa dinormalkan dan disembuhkan. Artinya apa? Organ dari ginjal kita bisa diperbaiki, dibantu dengan asupan makanan protein hewani. Kita akan coba membacakan hasil bukti laboratorium dari orang yang mengikuti program yang tentunya makannya menggunakan protein hewani. Yaitu di sini Pak Tarno Taslim, usia 54 tahun, tanggal periksa yaitu 04/01/2022. Fungsi ginjal, irium darah 46 mg per desiliter, bunnya 21,5, kreatinin darahnya 1,15 dan ini EGFR-nya. Jadi fungsi dari ginjalnya mengalami penurunan dari normalnya 80 ke atas, ini 71,74. Setelah mengikuti program, kita periksa 6 bulan kemudian hasil lab dari Siloam Hospital, yaitu pada tanggal 16/07/2022, Pak Tarno Taslim. Di sini iriumnya 41, jadi di bawah 50. Kreatininnya 0,97, berarti antara 0,5 sampai 1,3. Dan EGFR-nya itu ternyata mengalami kenaikan fungsi cukup signifikan, yaitu 88,1. Jadi ternyata mengkonsumsi protein hewani yang tinggi itu memperbaiki fungsi ginjal. Jadi kesimpulan kupas tuntas tentang protein bahwa kita bicara tentang sejarah dan secara etimologi, protein itu memang yang primer, yang pokok, yang pertama dan yang diutamakan. Dan kita tahu protein itu nutrisi esensial yang harus masuk ke dalam tubuh kita lewat asupan makanan, tidak tergantikan oleh apapun. Yang ketiga, kita juga telah memecahkan mitos bahwa makan konsumsi protein yang tinggi itu ternyata tidak membuat fungsi organ kita, terutama ginjal, menurun, tetapi menaikkan fungsi ginjal. Sebelum kita tutup, silakan untuk subscribe dan like kalau suka, dan silakan share kalau memang video ini bermanfaat. Stay relevan, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MLS. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.